Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada pagi yang indah dan sahdu ini, SK2 berada di lapangan Tamanan, Kelurahan Tamanan, untuk menghadiri dan mengikuti sholat Idul Adha Rabu 28 Juni 2023 pukul 6 sampai selesai. Dengan imam dan khotib adalah beliau Ustadz Ahmad Arif Rifan, SHI MSI, dosen FAI UAD. Oke, ayo kita ikuti bagaimana kesahduan dan kekhidmatan untuk hari ini. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adada ma taharrakatil qulub syauqan ilal baitil haram wa adada ma ihtazzat masyairul hajid li ru'yatil baitil atiq. Allahu akbar adada ma hadahumul amal ila maghfiratiz dzunub wa satril uyub. الله أكبر عدد ما تحركت قوافل الحجيج آمة البقاء المباركة. الله أكبر ما كبروا وأحرموا ولبوا. الله أكبر ما طافوا بالبيت واستلموا الحجر وسعوا بين الصفا والمروة وشربوا من ماء زمزم. الله أكبر عدد ما خرجوا إلى منى ووقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة. الله أكبر عدد ما رموا وحلقوا ونحروا وكبروا وشكروا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شطره مستطيرا. سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا. واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك حبيبنا. Kita merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah, betapa berhingga karunia-Nya yang tercurahkan atas kita semua. Marilah kita satukan hati untuk memuji Allah atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga saat ini. Kita lantunkan takbir, tahmid dan tahlil, berbilang kesaran hati umat beriman yang merindukan Masjidil Haram, irama kerinduan jutaan jamaah haji untuk menyaksikan Ka'bah al-Musyarrafah, berjuta harapan untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Getaran kalbu beratus ribu kafilah haji yang berbondong-bondong menuju bumi Allah yang berkah. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini jutaan manusia dari berbagai etnis, suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai refleksi rasa syukur dan sikap kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membentuk lautan manusia di bumi Allah yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, yang menjadi sebuah panorama yang menakjubkan untuk menggambarkan eksistensi manusia di hadapan kebesaran Rabb yang Maha Agung dan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mereka serentak menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilannya, melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah ya Rabb. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Segala puji bagimu. Nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Dalam ringkasan sejarah kenabian yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, sejatinya perintah berkorban telah dilaksanakan
sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Penuh keikhlasan. Sebaliknya, kurban yang dilakukan oleh Qabil tertolak dan diterima, di mana ia mengorbankan hasil pertaniannya yang buruk dan telah disisihkannya dari yang paling tidak ia sukai, dan ia pun melakukannya dengan keterpaksaan. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Lalu yang tidak diterima itu berkata kepada saudaranya, "Aku pasti akan membunuhmu." Maka berkatalah Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Dalam ayat tersebut secara transparan Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa sikap penuh kesombongan, iri dan dengki serta perbuatan yang tidak dilakukan dengan ikhlas akan melahirkan perilaku durjana, yaitu pembunuhan dan pertumpahan darah yang pertama dalam sejarah hidup manusia di muka bumi. Berbeda dengan sikap pasrah, penuh ikhlas, serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan oleh Habil dalam pengorbanannya, melahirkan sikap takwa dan perilaku mulia yang terwujudkan dalam hidupnya. Bahkan itu terlihat dalam ucapannya saat dia menjawab ancaman saudaranya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liabtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kita mengenal nama agung Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Di antara mutiara hidup yang dapat kita petik dalam perjalanan kenabiannya adalah sikap hidup beliau yang penuh dengan sikap pasrah, tunduk, patuh, taat, dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Yang hendak diraih dalam hidupnya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menyadari bahwa ia adalah seorang hamba yang hanya wajib tunduk dan patuh serta taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 131 dikisahkan, "Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika Rabb-nya berkata kepadanya, yakni Ibrahim, "Berserah dirilah kamu wahai Ibrahim." Dan ia pun menjawab, "Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam." Sikap pasrah dan taat serta tunduk sepenuhnya kepada Sang Khalik tidaklah semata menjadi perilaku mulia seorang Ibrahim alaihissalam saja, namun lebih dari itu, bahtera rumah tangga dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terbukti dengan kerelaan beliau untuk membawa sang istri tercinta Hajar dan istri dan putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam untuk berhijrah dari Palestina ke sebuah lembah yang tandus dan kering di Hijaz, tepatnya di Makkah Al-Mukarramah. Allah. Maka kita akan menyaksikan bagaimana Hajar lalu memberikan jawaban untuk menguatkan dirinya dan suaminya di dalam menjalani ketetapan Allah itu saat itu. Kemudian Hajar dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata terpuji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti di situ. Berselang lama perpisahan yang beliau lalui dari istrinya Hajar dan anaknya, Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih anak kesayangannya. Ketika anak itu telah berada di usia yang dapat membantunya dalam usaha. Sungguh besar ujian yang mesti beliau lalui. Betapa anak kesayangan yang telah puluhan tahun beliau idam-idamkan lalu harus berpisah karena atas perintah Allah harus ditempatkan di sebuah lembah yang tandus dan gersang di Hijaz. Kini ketika Ismail sungguh menjadi seorang pemuda yang tampan, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankannya, pun memerintahkan bahwa Nabi Ibrahim sendirilah yang harus menyembelihnya. Agar aku tidak meronta lalu menyakitimu, karena yang demikian itu dapat mengurangi pahalaku. Dan tajamkanlah pedangmu, sehingga engkau betul-betul dapat menyembelihku dengan baik. Dengan demikian aku pun akan leluasa. Dan jika engkau telah membaringkanku di tempat penyembelihan, balikkanlah wajahku menghadap ke tanah, dan janganlah engkau memandang wajahku, karena aku khawatir engkau akan merasa iba dan kasihan kepadaku, sehingga engkau tidak mampu berbuat taat kepada Allah.
Dan jika engkau menginginkan bekas bajuku yang bersimbah darah itu nanti untuk diperlihatkan dan diberikan kepada ibuku agar ia dapat berbahagia dengan pengorbananku, aku persilahkan engkau wahai ayahku. Nabi Ibrahim alaihissalam lantas menjawab, betapa engkau adalah buah hati yang teramat menggembirakanku di dalam melaksanakan perintah Allah, wahai anakku. Lalu ia pun membaringkan putranya. Lalu turunlah wahyu sebagaimana dikisahkan di dalam surat Saffat ayat 103 hingga 107. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhil 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya, dan nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah mereka. Kami panggillah dia Ibrahim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi pintenan deh.